Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari renungan harian pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 25 ayat 40. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita pasti pernah mendengar cerita atau kisah tentang seorang pastor senior yang menyamar menjadi gelandangan. Dia berjalan menuju gereja yang akan digembalakannya. Jumlah umatnya tidak sedikit, kira-kira 2.500 orang. Suatu pagi di hari Minggu, ia datang ke gereja 30 menit lebih awal. Selama 30 menit itu, pastor ini yang sudah menyamar menjadi gelandangan berjalan keliling, mencari tempat duduk dan berusaha mendekati umat yang mulai berdatangan. Tetapi sayang, hanya 3 orang yang menyapa hello kepadanya. Lalu ia juga mencoba meminta uang recehan kepada umat yang dia temui. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangannya dan memberi uang recehan kepadanya. Namun setelah beberapa saat kemudian, ia maju ke depan dan duduk di kursi paling depan. Tapi ia diusir oleh petugas liturgis, lalu disuruh duduk di belakang. Sambil menuju ke belakang, ia menyapa para umat yang dia lewati, tetapi banyak mata yang menatapnya dengan sinis dan memandangnya dengan rendah. Gelandangan tersebut, yakni pastor itu, akhirnya duduk di belakang sambil mengikuti ibadah. Lalu tiba-tiba para frater mengumumkan dan memanggil pastor yang baru yang akan mengembalakan gereja tersebut. Lalu memanggil sang pastor. Tidak lama kemudian seorang gelandangan berdiri dan berjalan menuju mimbar ke depan. Semua mata terbelalak, kaget. Siapa ini? Siapa gelandangan ini? Kok berani-berani maju ke depan? Dialah Pastor Johnson yang menyamar sebagai gelandangan. Lalu kemudian dia mengambil mikrofon dengan diam sejenak, kemudian dia menyampaikan sesuatu. Dia mengutip ayat firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 36. Dia baca seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Setelah sang pastor membaca ayat firman tersebut, lalu ia menceritakan pengalamannya sebagai gelandangan. Sepanjang pagi di gereja itu, akhirnya isak tangis mulai terdengar. Banyak umat meneteskan air mata dan tertunduk malu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang Kristen pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali kita memahami secara sempit arti menyenangkan hati Tuhan. Karena ada saja yang melakukan dalam tanda kutip menyenangkan hati Tuhan adalah ketika menjadi pelayan yang hebat di tengah-tengah gereja itu. Semakin banyak kepengurusan yang dia ikuti di gereja itu, maka dia semakin merasakan Tuhan itu sangat senang. Ada juga orang melihat menyenangkan hati Tuhan itu adalah ketika dia rajin ke gereja, rajin berdoa. Bahkan ada juga orang yang melihat menyenangkan hati Tuhan kalau dia bisa memberikan sumbangan yang besar kepada gereja atau kepada suatu program pembangunan di gereja tersebut. Sebenarnya semuanya itu tidaklah salah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Pertanyaannya, sudahkah kita melayani orang-orang yang lemah? Sudahkah kita mengasihi orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, yang terkadang dikucilkan, bahkan mereka tidak berani datang ke gereja karena keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang mereka miliki? Hari-hari ini semakin banyak orang suka mendengar istilah pelayanan. Tapi jujur Bapak Ibu, lebih banyak orang ingin dilayani daripada melayani. Lebih banyak orang ingin diperhatikan daripada memperhatikan. Coba kita lihat itu di rumah-rumah makan. Bagaimana orang begitu banyaknya makan di sebuah restoran, tapi dia memanggil pelayan itu dengan seenaknya, sampai menyediakan semua yang dia butuhkan. Lalu kemudian selesai makan dia pulang begitu saja. Begitu juga kalau kita pernah ke bioskop. Bagaimana kita melihat di ruangan itu banyak sampah, banyak bekas-bekas tempat minuman. Apa salahnya kalau seandainya setelah film selesai, dia bisa membawa sampahnya lalu ditempatkan di tempat yang semestinya. Di negara-negara yang sudah mulai maju sekarang ini, sedang ditanamkan budaya self-service, melayani diri sendiri. Artinya kalau dia makan di restoran, dia sendiri membersihkan tempat makanannya, tanpa harus menunggu pelayan restoran itu membersihkan bekas makanannya. Namun tidak cukup hanya self-service. Karena kita sebagai orang Kristen, kita juga harus mampu melayani setiap orang. Tidak hanya melayani diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk melayani. Dan kita disuruh untuk melayani orang-orang yang tidak berdaya. Karena di sana katanya ada wajah-wajah Kristus. Kalau kita mengasihi Yesus,
Tentu kita tidak hanya menemukan Yesus di gereja. Kita tidak hanya menemukan Yesus di rumah-rumah kita. Tapi kita juga menemukan Yesus di tempat-tempat gelandangan sana. Yang terkadang mereka sepertinya malu untuk menunjukkan dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudara, meneladani Kristus adalah menjadi sahabat bagi sesama kita. Jadi kalau kita ingin meneladani Yesus, jadilah sahabat bagi sesama kita. Tidak benar kalau kita meneladani Yesus, tapi kita tidak peduli kepada sesama kita. Tidak peduli kepada orang-orang yang lemah. Itu sebabnya panggilan pelayanan itu harus nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bahkan terlebih kepada orang-orang yang hina, yang tidak mampu, yang tidak berdaya di dalam kehidupannya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah pantun. Pergi ke dealer membeli Honda, mendapat bonus selusin cangkir. Marilah menolong mereka yang hina. Dalam diri mereka Yesus hadir. Kiranya firman Tuhan ini memanggil kita menjadi pelayan bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Berkatilah kami betul-betul memang menjadi pelayan, bukan hanya dilayani. Bagaimana kami bisa menunjukkan kasih kami, terlebih kepada orang-orang yang hina, yang tak berdaya. Seakan mereka jauh dari gereja. Mereka tidak berani hadir di dalam persekutuan-persekutuan gereja. Karena melihat gap, jurang pemisah yang begitu dalam dengan mereka. Itulah sebabnya Yesus memanggil kami untuk hadir dalam kehidupan mereka, melayani mereka. Bagaimana kami melayani mereka? Kalau melayani diri sendiri pun terkadang susah. Ajarilah kami Tuhan. Karena pelayanan yang kami lakukan bukan hanya menyangkut kehidupan hari ini, tetapi juga menyangkut kehidupan yang kekal. Tuhan, sertai kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di situasi yang sangat mencekam di masa-masa COVID ini. Biarlah kami saling melayani, saling peduli kepada yang lain. Bukan karena kami sakit, maka kamilah harus dilayani oleh orang lain. Justru yang sakit pun bisa mampu menjadi pelayan bagi orang lain sesamanya. Kami serahkan Tuhan setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Berkati kami, keluarga kami, dan seluruh pekerjaan kami pada satu hari ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, HKBP Maranatha Ralumbu, dimanapun mereka berada saat ini. Jadikanlah kami pelayan yang baik, pelayan yang setia, di mana kami melayani Kristus dengan melayani sesama kami. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.